sudah kita tenang dulu. Biar saya. Akan sudah selesai. Ini bukan mau pencurian kok. Betul enggak? Itu kalau Datang ke kantor kami. Darah saya mendidih itu saya lihat itu anggota dimaki-maki begitu. Kasus penarikan paksa mobil Clara Sinta oleh debt collector berbuntut panjang. Mapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran memerintah anggotanya untuk menindak tegas debt collector dan perusahaan leasing yang masih melakukan tindak kekerasan. Nggak ada lagi tempatnya preman di Jakarta. Jangan mundur lagi. Sedih hati saya itu, bolak-balik. Yang debt collector macam itu, jangan biarkan dia lawan, tangkap. Jangan pakai lama. Ini kasat serse ini jangan terlambat datang ke TKP kalau ada begitu. Cepat respon, cepat tangkap itu yang preman-preman kayak gitu. Debt collector itu kalau ada, ngomongnya kasar. Termasuk yang order itu. Siapa itu perusahaan leasing yang order itu? Nggak boleh lagi. Debt collector yang menggunakan kekerasan, menteror orang. Nggak boleh lagi. Saya perintahkan kamu. Kolektor atau penagih utang yang membentak polisi dan videonya viral saat ditangkap berada di Maluku. Bagaimana tahu masyarakat itu gimana? Kita nggak boleh arogansi, apalagi bentak polisi. Ya, harus jagalah, polisi tugas sudah setengah mati, ya demi masyarakat. Kok kita nggak bukan Tim Subdit Resmob Ditreskrim Polda Metro Jaya membawa LW, anggota debt collector yang melarikan diri setelah video marah-marahnya viral di media sosial untuk diperiksa di Jakarta. LW, saudara, adalah anggota debt collector terakhir yang ditangkap polisi setelah 6 anggota debt collector lainnya ditangkap di Jakarta. Penerima fidusi ataupun yang mewakilkan pada debt collector bisa mengambil secara paksa kendaraan, bisa melalui penetapan pengadilan. Apabila ini tetap dilakukan, maka yang terjadi adalah tindak pidana. Nah, ini supaya masyarakat juga paham, ya. Jangan sampai nanti tiba-tiba debt collector yang memaksa mengambil itu menjadi tindak pidana baru. Nah, apalagi kita rangkaikan tadi ada perlawanan terhadap petugas, kita konstruksikan dengan pasal ini. Sekarang sedang kita adakan pemeriksaan terhadap pelaku 7 orang ini. Kami respon cepat, kita tangkap pada hari pertama 2 orang, kemudian baru tadi pagi tiba dari Provinsi Maluku, ya, Pulau Saparua, dari Ambon. 2 jam lagi nyebrang laut kita tangkap. Jadi kita serius dalam menangani ini, keresahan publik ini, dan kami masih mengejar 4 orang yang lain. Jadi dalam konstruksi pasal kami ada perbuatan melawan hukum, walaupun yang bersangkutan membawa surat perintah tugas dan sebagainya itu menjadi instrumental delik, alat kejahatan, karena yang terjadi adalah paksaan dan ancaman kekerasan. Kami sedang mengejar 4 orang lagi. Yang pertama bernama Eric Johnson Saputra Simangunsong. Ya, kalau di media sosial itu yang garis-garis biru. Dan ternyata yang bersangkutan ini residivis. Ya, residivis di Banyumas, kasus penganiayaan. Ya, kemudian ada 3 orang lagi, inisialnya BL, JM, JH. Oleh karenanya pada kesempatan ini rekan-rekan sekalian, kami mengimbau terhadap orang-orang ini agar segera menyerahkan diri, karena kami akan kejar terus. Dan setelah ini aku akan sebar daftar pencarian orang termasuk foto-fotonya ke seluruh kantor kepolisian untuk sama-sama menangkap yang orang ini. Ya. Ini tidak boleh lagi terjadi perlawanan terhadap petugas dan juga mengintimidasi masyarakat, tidak boleh terjadi. Ini contoh yang sangat buruk. Oleh karenanya kami pada kesempatan ini ingin memberikan deterrence secara spesialis buat maupun secara generalis. Jangan ada yang coba-coba lagi, debt collector lagi, preman-preman yang lain berbuat seperti ini, khususnya di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Jadi deterrence secara spesialis maupun generalis kami akan kejar, ya. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, ini penyidikan sedang berlangsung, ya. Memang karakteristik premanisme ini rekan-rekan sekalian, itu ada yang namanya fenomena silent sound, suara-suara diam.
masyarakat itu sebetulnya takut, resah. Tapi kalau mau melaporkan ke polisi, dia juga takut karena diancam. Ini terjadi. Kami dapat laporan dari beberapa wilayah dan kami sudah berkoordinasi dengan criminal justice system, pihak kejaksaan dan lain sebagainya, bagaimana melindungi pelapor sehingga tidak terjadi lagi fenomena silent sound ini. Tidak ada terjadi fenomena masyarakat takut terhadap aksi premanisme yang terjadi dan membuat resah warganya. Dan kami juga sejak viralnya kasus ini banyak menerima laporan, ancaman-ancaman. Ya, kami ada rekamannya semua. Sehingga orang ini takut lapor ke polisian. Jadi ini tanggung jawab kita bersama. Kalau ada fenomena seperti ini segera laporkan ke pihak kepolisian. Menurut Fadil, jajaran reserse jangan hanya berhenti pada penindakan para debt collector arogan, tetapi juga kepada pihak perusahaan leasing yang memberikan perintah. Fadil pun secara tegas menyampaikan tidak boleh lagi ada debt collector yang menggunakan kekerasan dan melakukan aksi premanisme. Di sisi lain, Kapolda Metro Jaya juga geram melihat anggotanya dimaki-maki oleh para debt collector. Saya lihat ini preman ini udah mulai agak merajalela di Jakarta ini. Sampai tadi malam saya tidur jam 3, darah saya mendidih itu saya lihat itu anggota dimaki-maki begitu. Sebelumnya, selebgram Clara Sinta melaporkan peristiwa perampasan mobil oleh kawanan debt collector ke Polda Metro Jaya pada Senin 20 Februari 2023. Clara menjelaskan peristiwa perampasan tersebut bermula ketika sopir keluarganya dihampiri oleh puluhan debt collector ketika tiba di parkiran apartemen yang dihuninya pada 8 Februari 2023. Saat itu, kawanan debt collector tersebut langsung merampas kunci mobil dengan alasan pemilik kendaraan menunggak pembayaran cicilan. Setelah dicek, ternyata BPKB itu digadaikan oleh mantan suami Clara. Menurut Clara, dirinya sempat mengajak pihak debt collector bernegosiasi untuk tidak langsung menarik kendaraannya dan menunggu kedatangan keluarganya. Namun pihak debt collector menolak permintaan tersebut. Bahkan, para debt collector juga membentak-bentak polisi bernama Evin yang datang untuk berusaha membuka ruang mediasi. Gak ada urusan, ini Pak, ketok tanggung saya. Kantor RC, ini bukan mobil curian kok. Datang ke kantor kami. Hei, bos kesana ke kantor kami. Apa itu? Gak ada urusan buat saya. Takut ini kalau orang begini ya. Udah, tinggal jalan. Clara kemudian melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Polda Metro Jaya dengan pasal 365, 368, dan 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko menjelaskan, laporan yang dilayangkan pada Senin 20 Februari 2023 itu kini ditangani Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Truno Yudo mengatakan dalam penyelidikan laporan tersebut, penyidik juga akan mengusut dugaan kekerasan yang dilakukan para debt collector terhadap pelapor dan juga petugas kepolisian. Menurut Truno Yudo, anggota kepolisian yang saat itu berada di lokasi kejadian berusaha menjadi penengah permasalahan kedua belah pihak.